Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Oke, di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Kita akan belajar mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, maupun cara pembuatan teks eksplanasi. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran dari teks eksplanasi ini. Yang pertama, untuk mengetahui ragam teks eksplanasi. Yang kedua, untuk menentukan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, untuk memahami kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang keempat, untuk mengetahui topik-topik teks eksplanasi. Yang kelima, menentukan pola pengembangan teks eksplanasi. Yang keenam, memahami langkah-langkah dalam pengembangan teks eksplanasi, dan yang ketujuh, kita akan menulis teks eksplanasi. Baiklah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian teks eksplanasi. Nah, di sini, menurut tim Kemendikbud tahun 2007 halaman 62, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Yang kedua, ada tujuan. Jadi, tujuan dari teks eksplanasi itu adalah menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian atau peristiwa. Bisa juga informasi yang ada maupun yang sudah berlangsung sehingga bisa lebih dipahami. Nah, untuk strukturnya sendiri ada 3. Yang pertama, ada pernyataan umum, yaitu berisi statement mengenai suatu topik yang akan dibahas atau dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, dan proses terbentuknya. Yang kedua, ada urutan sebab akibat, yaitu proses terjadinya yang disajikan secara urut dan bertahap. Ingat ya, harus urut dan bertahap. Yang ketiga, ada interpretasi, yaitu kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Yang selanjutnya ada ciri dari teks eksplanasi, yaitu 1. Fokus terhadap hal umum atau generik. Teks ini juga menjelaskan mengenai fenomena alam atau peristiwa sosial. Yang kedua, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, menggunakan istilah ilmiah. Yang keenam, bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Yang selanjutnya ada ragam-ragam dari teks eksplanasi. Yang pertama ada sekuensial, yaitu penjelasan yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Yang kedua ada kausal. Kausal yaitu adanya sifat penjelasan yang secara bertahap menjelaskan asal atau penyebab perubahan dalam suatu hal. Yang ketiga ada teoritis, yaitu jenis penjelasan yang mengandung kemungkinan spekulasi yang dapat terjadi di balik fenomena alam. Yang keempat ada faktorial, yaitu sebuah jenis penjelasan yang menjelaskan efek dan hasil suatu proses. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi bahasa teks eksplanasi. Yang pertama ada tujuan, berkaitan dengan apa yang ingin dicapai dari teks eksplanasi yang ditulis. Yang kedua ada audiens, berkaitan dengan kepada siapa teks eksplanasi tersebut ditujukan. Yang ketiga ada identitas, siapa penulis dari teks eksplanasi tersebut. Dan yang keempat ada sikap, yaitu bagaimana membuat pembaca itu percaya terhadap teks eksplanasi yang ditulis. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, kata kerja material dan rasional. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan itu menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Yang keempat, bersifat informatif atau memberi informasi. Yang kelima, terdapat istilah-istilah ilmiah. Selanjutnya ada pola pengembangan dari teks eksplanasi,
Yang pertama itu ada proses, kedua kausalitas, ketiga pola induktif, yang keempat pola deduktif, dan yang kelima ada pola contoh. Nah, untuk pola proses itu sendiri membahas suatu kejadian secara runtut dan sistematis. Sedangkan pola kausalitas membahas sebab dan akibat suatu kejadian. Pola induktif membahas kejadian dari yang sifatnya khusus ke umum. Pola deduktif membahas kejadian dari yang sifatnya umum ke khusus. Yang terakhir, yang kelima, ada pola contoh. Pola contoh itu menggunakan suatu ilustrasi untuk menjelaskan gagasan utamanya. Yang selanjutnya, ada langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Yang pertama itu, kita harus menentukan topik yang menarik. Misalnya, tsunami. Yang kedua, kita membuat rancangan kerangka teks. Yang ketiga, kita mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan teks tersebut. Yang kelima, menyunting teks, sehingga dapat menjadi teks eksplanasi yang baik dan benar. Nah, itu tadi adalah materi mengenai teks eksplanasi. Kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, pola pengembangan, dan cara membuat teks eksplanasi. Untuk minggu depan, kalian bisa membuat teks eksplanasi terlebih dahulu di rumah, kemudian kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sudah paham semua kan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.